Halo, salam dan bahagia. Video kali ini berisi tugas tentang koneksi antar materi, modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Dosila, CGP Angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri 1 Amabe Veto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Dan CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka berbunyi, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Hubungan pratap Triloka ini dengan pengambilan keputusan yakni, setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat dan berpihak pada murid, serta seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi atau bimbingan saat mengambil sebuah keputusan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Seorang guru memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah tertanam dalam dirinya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Beberapa di antaranya yaitu bertanggung jawab, jujur, dan berpihak pada murid. Melalui sikap tanggung jawab dan jujur yang tertanam dalam diri, sebuah keputusan yang kita ambil dapat mencerminkan bagaimana prinsip diri kita sehingga akan mendorong terciptanya well-being dalam ekosistem pendidikan. Materi pengambilan keputusan memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching. Pada proses coaching, kita membantu coach dalam menentukan atau mengambil keputusan. Sedangkan pada modul ini, kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan, bisa menjadi win-win solution, ataukah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan yang telah kita ambil. Guru yang menyadari dan mengelola aspek sosial emosional mereka dengan baik akan mampu membuat keputusan yang lebih empatik, adil, dan bertanggung jawab, khususnya dalam kasus dilema etika. Kesadaran emosional membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan yang mereka ambil terhadap kesejahteraan murid dan warga sekolah lainnya. Pembahasan studi kasus yang fokus pada etika atau moral dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Seorang pendidik ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral atau etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan semakin akurat, minim konsekuensi, mengakomodir kebutuhan murid, dan menciptakan kebahagiaan bagi semua pihak. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula dan disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tantangan muncul ketika tidak ada komunikasi dan keterbukaan dalam lingkungan. Pada suatu kasus dilema etika, dibutuhkan suatu kejelian dalam menganalisis kasus tersebut. Tantangan lain juga dapat berupa perbedaan pendapat dan tekanan dari berbagai pihak.
Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar semua murid di dalam kelas. Kita dapat melakukan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan asesmen awal ini dapat digunakan untuk merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, maupun produk. Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya membuat keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, dan yang paling utama yaitu haruslah berpihak pada murid. Modul 3.1 ini memperdalam pemahaman saya tentang pengambilan keputusan yang etis berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta prinsip-prinsip dan paradigma yang mendasarinya. Saya juga akhirnya memahami bahwa pengambilan keputusan harus dianalisis menggunakan 9 langkah pengujian untuk meminimalisir konsekuensi yang akan didapatkan nantinya. Saya sudah cukup memahami semua materi yang disajikan dalam modul 3.1 ini, sehingga pada proses penerapannya, materi-materi yang sudah saya pelajari ini dapat membantu saya ketika diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan. Hal-hal yang di luar dugaan saya yaitu apabila sebuah kasus merupakan sebuah bujukan moral setelah melalui pengujian benar salah, maka kita tidak perlu melanjutkan pengujian ke tahap selanjutnya karena itu merupakan hal yang sudah pasti salah. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah saya, yaitu berkomunikasi dengan pihak yang terkait, dan bahan perbincangan mengalir apa adanya. Setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya mencoba mengambil keputusan dengan menggunakan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Dampak atau perubahan yang saya alami yaitu saya menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Saya juga mampu menganalisis suatu kasus dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid, serta meningkatnya rasa empati untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Topik dalam modul ini sangat penting untuk dipelajari sebagai seorang pemimpin pembelajaran, karena hal ini berhubungan dengan pengambilan keputusan yang pasti akan dilakukan oleh seorang pendidik. Dalam pengambilan keputusan, harus berdasarkan beberapa langkah pengambilan dan pengujian, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak ada pihak manapun yang dirugikan atas keputusan yang telah diambil. Demikian video tugas koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.